Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan ejaan yang tepat dalam tulisan ilmiah dan populer. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kami presentasikan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang mana anggota yang pertama ada saya sendiri, Aulia Fitriani, kemudian Aiko Putri Zulkarnain, yang ketiga ada Muhammad Hairil Agung Raihansyah, Salma Atikah Raihana, dan Fadil Fatullah. Baiklah, beberapa hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu mengenai pokok-pokok penerapan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama mengenai pemenggalan huruf, kemudian pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan yang terakhir yaitu pemakaian tanda baca. Baiklah, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama mengenai pemenggalan huruf. Mungkin bisa slide sebelumnya. Baik, pemenggalan huruf, penulis karya tulis ilmiah maupun karya tulis populer seringkali mengalami kesulitan dalam memenggal kata pada pergantian baris, misalnya pada penulisan kata-kata berikut. Yang pertama yaitu jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya pada kata maaf, pemenggalan dilakukan pada suku kata ma dan af. Kemudian pada kata buat, main, paut, dan poin juga dilakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Contohnya pada kata tanpan, pemenggalan dilakukan pada suku kata tan dan pan. Hal yang sama dilakukan pada pemenggalan kata sambung, ge, ring, sing. Kemudian yang ketiga, yaitu jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contohnya pada kata makan, pemenggalan dilakukan pada suku kata ma dan kan. Pada kata kemenakan, pemenggalan dilakukan pada suku kata ke, me, na, dan kan. Begitu juga dengan kata mutakhir, cari, kecipir, dan medula. Kemudian yang terakhir, yaitu jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih. Pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya yaitu pada kata instrumental. Pemenggalan dilakukan pada suku kata in, stru, men, dan tal. Begitu juga dengan kata deskripsi dan bangkrut. Baiklah, selanjutnya mengenai aturan dalam pemakaian huruf kapital akan dijelaskan oleh rekan kami Fadil. Baik, untuk aturan huruf kapital ini digunakan pada saat yang pertama, huruf pertama kata pada awal kalimat. Lalu yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Lalu ada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Misalnya Raden Ajeng Kartini, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Lalu ada nama jabatan, pangkat yang diikuti dengan nama orang atau yang dipakai sebagai kata ganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya Presiden Joko Widodo, Gubernur Papua Barat. Bisa ke slide selanjutnya. Lalu huruf kapital ini juga dipakai pada saat huruf pertama unsur-unsur nama orang. Juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, tetapi bangsanya ditulis dengan huruf kecil. Lalu huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Selanjutnya ada huruf pertama nama geografi. Misalnya Teluk, misalnya Selat Sunda. Tetapi apabila tidak diikuti dengan nama geografi ini harus ditulis kecil. Misalnya, saya pergi ke Selat Sunda, saya pergi ke Selat. Selatnya ini harus menggunakan huruf kecil. Lalu yang terakhir, huruf kapital dipakai ketika huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata depan atau kata hubung. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk selanjutnya yaitu aturan penulisan huruf bercetak miring. Nah, aturan-aturannya yaitu yang pertama menuliskan nama buku, majalah, dan koran. Lalu menuliskan istilah asing, daerah, ilmiah yang ditulis dengan ejaan aslinya.
Lalu yang terakhir, menegaskan huruf, kata, atau frasa yang dipentingkan atau dikhususkan. Untuk selanjutnya, yaitu aturan penulisan kata akan dijelaskan oleh teman saya, Aiko. Penulisan kata ada beberapa bentuknya. Yang pertama, ada kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah atau berdiri sendiri. Contohnya seperti siswa itu rajin. Yang kedua, ada gabungan kata. Gabungan kata atau kata majemuk ditulis terpisah. Contohnya pada penulisan orang tua. Yang gabungan kata yang mungkin menimbulkan makna ganda diberi tanda hubung. Contohnya seperti anak strip istri yang bermaksud anak dan istri, buku strip sejarah baru yang bermaksud buku sejarah yang baru, dan buku sejarah strip baru, yaitu artinya sejarah baru. Lalu yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, contohnya seperti penulisan buku strip buku dan gerak strip gerik. Yang keempat ada kata turunan. Imbuhan seperti awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Contohnya seperti bergetar, tulisan, penerapan, dan memperhatikan. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya seperti menggarisbawahi dan pertanggungjawaban. Lalu yang kelima ada kata ganti. Kata gantiku, mu, nya, kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau mendahulunya. Kecuali pada mu dan nya yang mengacu pada Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital dan diberi tanda hubung strip. Contohnya seperti nasihat orang tua harus kau perhatikan, anakku, anakmu, dan anaknya sudah menjadi anggota perkumpulan itu. Oh Tuhan, kepadamu lah hamba meminta pertolongan menggunakan strip pada katamu. Lalu yang terakhir ada kata depan. Kata depan di ke dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali yang sudah dianggap sebagai satu kesatuan seperti kepada dan daripada. Contohnya seperti di mana ada gula, di situ ada semut. Pencuri itu keluar dari pintu belakang dan mahasiswa itu akan berangkat ke luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penulisan unsur serapan. Unsur serapan ini berdasarkan taraf integrasinya dalam bahasa Indonesia dapat dipilah menjadi dua, yakni unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, untuk unsur asing sistem, penyerapannya yang benar menjadi sistem, hipotesis menjadi hipotesis menggunakan I, analisis menjadi analisis, method menjadi metode, theory menjadi teori, practical menjadi praktik. Selanjutnya, mengenai tanda baca akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung. Pada tulisan ilmiah dan populer, kita mengenal beberapa tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Biasa digunakan pada akhir kalimat, pada singkatan nama orang, pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Lalu bisa digunakan pada singkatan atau ungkapan yang sangat umum. Lalu bisa digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, dan daftar. Lalu bisa digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Lalu ada tanda koma. Kita bisa menggunakannya di antara unsur-unsur dalam suatu perincian dan pembilangan. Lalu juga bisa digunakan untuk memisahkan kalimat setara, untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, dan bisa digunakan di belakang kata seru yang terdapat pada awal kalimat. Lalu juga bisa digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Lalu ada tanda titik koma. Biasa digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Lalu juga bisa digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Lalu kita juga mengenal tanda titik dua. Biasa digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Lalu bisa digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Lalu juga bisa digunakan dalam teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Lalu juga bisa digunakan kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Bisa digunakan juga di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Misalnya, karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup, yaitu sebuah studi
sudah terbit. Lalu ada tanda pisah. Biasa digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi pelajaran. Contohnya kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bla bla bla. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakannya untuk menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya rangkaian penemuan ini, lalu evolusi teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Lalu juga bisa digunakan di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, atau di antara nama dua kota yang berarti ke atau sampai. Contohnya 1945 sampai 1950, lalu Bandung sampai Jakarta. Lalu ada tanda petik ganda. Tanda petik ganda dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Lalu juga bisa digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu juga bisa digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Lalu selanjutnya ada tanda petik tunggal. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan-petikan lain. Misalnya tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Lalu selanjutnya mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya rate of inflation atau laju inflasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom Google Classroom.